Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Adelfa Priscilia akan mempresentasikan yaitu Sistem Informasi Laboratorium. Sistem Informasi Kesehatan. Sistem sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi, fakta, atau data. Sistem informasi kesehatan adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama menghasilkan informasi, fakta, atau data untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Tujuan meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan, mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat sebagai dasar evidence-based bagi sistem kesehatan, sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. 2. Konsep sistem informasi laboratorium. Mutu dalam pelayanan kesehatan adalah kontroversial dan relatif. Oleh karena itu, spesifikasi dalam dimensi mutu atau kinerja yang diterapkan dalam proses yang benar dan dikerjakan dengan baik akan dapat memberikan kepuasan pelanggan. Mutu itu dinamis. Upaya peningkatan mutu tidak pernah berhenti tetapi selalu berkelanjutan sesuai dengan pengembangan iptek, tatanan nilai dan tuntunan masyarakat serta lingkungannya agar dapat tetap eksis dalam persaingan global. Peningkatan mutu berarti peningkatan kinerja dapat dimulai dari jaminan mutu dan berlanjut pada peningkatan mutu untuk memperoleh kepuasan pelanggan dan kepuasan karyawan dengan mempertimbangkan efisiensi atau biaya itu sendiri. Meningkatkan kinerja berarti meningkatkan mutu pelayanan telah dimulai agar dapat eksis dalam persaingan global. Tiga, langkah-langkah pengembangan sistem informasi. Tahap awal dari pengembangan sistem umumnya dimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna dari sisi pendekatan sistem rencana strategik yang bersifat makro, diikuti dengan penjabaran rencana strategik dan kebutuhan organisasi jangka menengah dan jangka panjang. Masukan atau input utama yang dibutuhkan dalam tahap ini mencakup kebutuhan strategik organisasi, aspek legal pendukung organisasi, masukan kebutuhan dari pengguna. Tahap aktivitas pengembangan sistem informasi. Pertama, tahap perencanaan sistem, tahap analisis sistem, tahap perencanaan desain, dan terakhir tahap implementasi. Yang keempat, materi konsep organisasi pada sistem informasi manajemen. Sistem informasi adalah suatu sistem yang ada di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi. Unsur penting SIM memiliki subsistem informasi, proses menyeluruh, terorganisasi, terintegrasi secara rasional, transformasi data ke dalam informasi. Fungsi informasi untuk meningkatkan pengetahuan bagi pemakai, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Karakteristik SIM beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, menyediakan laporan kemudahan akses. Yang kelima, pendekatan sistem pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Terdiri 3 jenis, yaitu persiapan, definisi, dan solusi. Proses pemecahan masalah secara sistematis ia mengidentifikasi 3 seri penilaian yang terlibat dalam pemecahan masalah suatu kontroversi secara memadai, yaitu mengenali kontroversi, menimbang klaim alternatif, membentuk penilaian. Permasalahan dasar pemecahan masalah dalam pembuatan keputusan. Masalah-masalah yang kompleks sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Di sini dituntut para manajer untuk memecahkan masalah tersebut sebagai pembuat keputusan. Dalam pemecahan suatu masalah, manajer mengidentifikasi pengembangan, menyeleksi, menerapkan, dan menindaklanjuti untuk memastikan bahwa kapan solusi ini berjalan sebagaimana mestinya.
Manajer juga perlu melakukan pendekatan ke sebuah sistem untuk mendapatkan solusi pemecah masalah yang tidak merugikan perusahaan. Yang kelima, pengembangan sistem informasi kesehatan di rumah sakit. Dalam melakukan pengembangan SIRS, pengembangan haruslah bertumpu dalam dua hal penting, yaitu kriteria dan kebijakan pengembangan SIR dan sasaran pengembangan SIR tersebut. Adapun kriteria dan kebijakan yang umumnya dipergunakan dalam penyusunan spesifikasi SIR adalah sebagai berikut. SIR harus dapat berperan sebagai subsistem dan sistem kesehatan nasional dalam memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. SIR harus mampu mengaitkan dan mengintegrasikan seluruh arus informasi dalam jajaran rumah sakit dalam suatu sistem yang terpadu. SIR yang dikembangkan harus mudah. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengembalian keputusan di semua jenjang, bahkan di puskesmas ataupun rumah sakit kecil sekalipun. Bukan hanya data, namun juga informasi yang lengkap, tepat, akurat, dan tepat yang dapat disajikan. Dengan adanya sistem informasi kesehatan yang tertara dan terlaksana dengan baik, kemudian di dalam tatanan sistem kesehatan nasional atau SKN, sistem informasi kesehatan atau SIK merupakan bagian dari subsistem ke-6, yaitu pada subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Yang ke-6, sistem informasi manajemen rumah sakit. Sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sistem komputerisasi yang berproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis, layanan kesehatan, dan bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Sistem informasi manajemen berbasis komputer merupakan sarana pendukung yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan mutlak untuk operasional rumah sakit. Manfaat dari SIRS: pengendalian mutu pelayanan medis, pengendalian mutu dan penilaian produktivitas, analisis pemanfaatan dan perkiraan kebutuhan, perencanaan evaluasi program, penyederhanaan pelayanan, penelitian klinis, dan pendidikan. Yang ketujuh, sistem informasi puskesmas. Sistem informasi manajemen puskesmas atau SINPUS, tatanan manusia peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam pencapaian sasaran kegiatan. Tujuan SINPUS yang umum meningkatkan kualitas manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lain yang menunjang. Khusus dasar penyusunan PTP, dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas, dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas atau PWS, dan stratifikasi. 4. Mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.